Aku Jessica Kirina dari Universitas Padjadjaran. Mau merantau, karena dari dulu sekolahnya selalu dekat, terus jadi pengen aja ISIP-nya merantau. Sebenarnya nggak ada kepikiran apapun, karena cutting juga nggak pernah ada yang di sini. Cuma sempat nanya-nanya sih beberapa ke temennya cutting, bukan ke cutting. Terus katanya ya di sini lingkungan kerjanya ya enak, baik-baik orangnya, walaupun ya pasiennya banyak. Di situ tuh ditulis kalau ISIP di Cianjur itu banyak pasien, banyak tindakan, banyak pengalamannya lah. Jadi udah kebayang juga sama dokternya baik-baik. Kalau misalnya koas kan bener-bener kita yang belajar, ujian gitu kan. Sedangkan ISIP udah mandiri ya. Mau nggak mau kita harus istilahnya merangkak gitu untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi memang beda banget sih ternyata. ISIP baru bantu di IGD banyak pasien yang perlu pertolongan. ISIP yang ada di Cianjur tolong organ-organ. Pemirsa, ratusan warga yang terdampak gempa Cianjur saat ini masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan, salah satunya di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi dan juga penanganan pasca gempa di Cianjur masih terus dilakukan. Data BPBD Cianjur mencatat ada 162 korban meninggal dunia akibat gempa. Yang dirasain pas gempa itu adalah pengen pulang. Kaget banget jujur dan sedih. Reaksi keluarga karena waktu itu kan handphone ketinggalan nih posisinya, jadi ngabarinnya emang agak delay. Terus pas ditelepon juga panik, mama langsung nangis, terus kayak ayo bisa pulang nggak, pulang dulu aja. Kita sama-sama semuanya nyari pasien dari yang patah tulang, kemudian yang perlu dijahit. Terus ada juga yang emang waktu itu tuh ada bapak-bapak yang dia tuh meluk anaknya, cuman emang di situ udah terminal banget. Terus si bapaknya bilang, nggak apa-apa Neng, lanjut aja cari yang lain, bapak udah ikhlas. Tiap malam saya tuh ingat, tiap saat saya ingat saya di sini makan, umi saya gimana, saya di sini diobatin, umi saya gimana, hanya ingat itu aja. Adik saya gimana, kakak saya, semuanya saya ingat. Tapi mau gimana lagi ya, keadaan saya tuh benar-benar kayak gini. Kemudian ditelepon oleh rumah sakit, diminta untuk diperbantukan menolong korban-korban pasien gempa, juga dalam proses yang sangat tertekan dan menekan, mau nggak mau harus turun dan terjun ngebantuin orang kayak gitu. Yang paling inget tuh sama Dokcin, Dokter Rizka, itu di lorong ada tulisannya rawat inap, di situ ada pasien ngejejer semua, itu kita sweeping dari awal sampai akhir bareng sama Dokcin, itu dari kita triase, terus kita obatin yang bisa kita obatin karena gempa juga kan terbatas ya, dan memang pasien-pasien yang memang triase merah ataupun yang memang memerlukan tindakan yang gawat gitu juga awalnya kita bingung karena memang IGD-nya juga ambruk ya, rusak gitu, tapi memang kita coba untuk tanganin dulu di sana gitu. Waktu gempa sih ngebantuin korban-korban kali ya. Waktu itu kayak kan banyak banget pasien yang berdarah-darah terus pada luka. Jadi kayak sama Rehan berdua nyari-nyari lidocaine, terus kayak nyari Calnex, terus ngambil needle holder sama NaCl sama jarumnya, terus kayak kita keliling-keliling kayak ngasih bantuan siapa yang mau dijahit, terus kayak sampai malam ngelakuin itu di mana udah gelap banget, jadi kayak kita gantian ngejahitnya, satu megangin lampu HP, satu kayak ngejahit sambil nggak kelihatan kayak gitulah. Itu berkesan banget sih, nggak akan lupa. Bertahun-tahun saya di Cianjur gitu, itu gempa terbesar yang saya pernah alami dan mudah-mudahan nggak akan terulang lagi ya, karena apa ya, benar-benar bikin shock gitu. Cuman ya alhamdulillahnya kalian hebat, hebat banget. Dalam hitungan menit ya, kalian ditelepon terus langsung datang ke rumah sakit untuk menjadi satgas gempa gitu ya. Itu keren banget sih. Terima kasih semuanya yang sudah membantu.
Yang paling berkesan ya itu sih, jadi selama minggu gempa tuh kan banyak tenda-tenda tuh, nggak hanya tenda-tenda pasien aja, tapi juga tenda-tenda makanan, sereal, energen, pop mie. Nah jadi lumayan tuh tiap hari tuh nggak perlu makan, nggak perlu bikin apa-apa. Jadi dapat makanan, terus juga masalahnya ke-shoot pas lagi makan, jadi agak-agak malu juga sih ya. Momen yang berkesan ada. Jadi waktu itu waktu gempa karena si kosannya gak bisa ditinggalin, kebetulan ada sahabat saya dari satu univ juga. Dia sama-sama di sini di Cianjur. Karena mereka itu baru nikah, jadi pasutri baru nih. Jadi saya ikut nebeng 1 hari di kamarnya. Dan emang awkward banget ya, karena emang pasutri baru yang saya jatuhnya kayak mengganggu. Jadi saya tidur di karpet aja lah, nggak apa-apa. Waktu itu kan banyak liputan-liputan gitu kan dari TV. Boleh sebut ini ya? Ya pokoknya dari stasiun televisi. Dan kenapa pas kita diliput itu pas kita lagi makan, pas gue lagi benerin celana. Bisa ditampilin di sini nggak fotonya? Ada tuh breaking news, Koto lagi makan. Paling waktu gempa yang kejadian waktu Prabowo sama Jokowi kan kesini ya. Nah itu saya ketemu Prabowo untuk pertama kali, lumayan berkesan. Ya mungkin itu ya ada yang perdarahan arteri, terus kita nggak tahu kita mau diapain ini, kita dok tolong, terus kita pergi. Padahal kita juga harusnya udah dokter ya, padahal tapi nggak bisa. Yang dikangenin dari ISIP dari mulai rumah sakitnya, teman-temannya, pendampingnya, dokter-dokternya semua baik-baik yang pertama. Yang kedua lingkungannya enak banget buat kerja. Terus juga kangen teman-temannya di sini yang benar-benar gosip bareng, terus ya gitulah pokoknya. Yang dikangenin setelah ISIP, sarapan bareng, jajan bareng sama Dokter Lia, Dokter Yan. Oh, tidur selama jaga malam di mobil karena kita nggak punya kamar jaga. Yang bikin bertahan cuma mental. Memang dari awal udah prinsip mental, jalanin, mau enak nggak enak jalanin. Walaupun gempa berat, ya kita jalanin. Teman-teman ISIP yang lain sama-sama nguatin, sama-sama bisa kita saling berbagi cerita juga kondisinya. Alhamdulillahnya tuh masih dikasih perlindungan sama Allah. Hikmahnya benar-benar bahwa kematian tuh sedekat itu gitu. Tetap hebat, tetap kuat dalam segala kondisi karena kalian sudah melalui masa yang begitu berat di ISIP di Cianjur ini. Dan ini adalah, kalau saya sampaikan, ini adalah program internship Dokter Indonesia yang pesertanya special edition. Buat dokter-dokter pendamping semuanya juga makasih banget, semuanya baik-baik banget, bahkan nggak cuma pendamping tapi DU-DU-nya juga, mulai dari Dokter Lisda pendamping, Dokter Yeska, Dokter Agus, Dokter Mira. Makasih udah membimbing kami semua, banyak mengajarkan banyak hal, nggak cuma pengetahuan aja, tapi ya pokoknya banyak hal, semua hal diajarin, jadi nggak sebagai pendamping aja tapi juga orang tua. Satu kata untuk ISIP, kumaha barudak? Satu kata untuk internship, gokil. Luar biasa. Maju terus, pantang mundur. Itu 4 kata ya? Manjur. Sukses. Mau nikah.